Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ines Rindita sebagai mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya susun pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas yang diampu oleh Bapak Salam. Yang dimana judul proposal saya tentang meningkatkan minat belajar sejarah siswa kelas 8A di SMP Negeri 3 Tungkal Ulu dengan menerapkan model Inquiring Min Want to Know. Baiklah, pada bab 1, pendidikan yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan bangsa dan negara. Hal ini tidak terlepas dari peran penting para perancang pendidikan nasional yang mengolah pendidikan nasional menjadi lebih baik dan memiliki kualitas yang bermutu untuk mengimbangi pendidikan di dunia. Guru hendaknya memiliki kapasitas kognitif yang tinggi yang menunjukkan keterbukaan dalam perencanaan pembelajaran, responsif terhadap kelas, serta menggunakan metode yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan peserta didik. Sehingga di sini peserta didik bisa memahami materi yang diajarkan oleh guru. Pada akhirnya berdampak pada peningkatan minat peserta didik. Baiklah, pada slide berikutnya terdapat tabel data observasi kelas 8A SMP Negeri 3 Tungkal Ulu ini, yang dimana pada tabel ini terlihat hasil persentase untuk keseluruhan indikator minat belajar siswa di atas menunjukkan rata-rata sebesar 54,2%, yang dimana tabel ini menunjukkan bahwa pada setiap indikator minat belajar siswa belum optimal dan belum ditingkatkan lagi karena belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebesar 75% dalam KKM. Baiklah, pada slide yang berikutnya, pada tabel 2, yaitu pada tabel persentase keberhasilan, yang dimana terdapat sebesar 39,1%, terdapat 14 orang siswa mendapatkan nilai cukup yaitu 60 dan 9 orang siswa mendapatkan nilai baik yaitu 70 dengan nilai rata-rata kelas sebesar 69,8%. Maka bisa dikatakan bahwa tabel 2 ini belum optimal. Baiklah, yang selanjutnya adalah model Inquiring Means Want to Know, yang dimana melihat dari beberapa permasalahan yang ada di dalam kelas, maka peneliti memilih judul meningkatkan minat belajar sejarah siswa kelas 8A di SMP Negeri 3 Tungkal Ulu dengan menerapkan model Inquiring Means Want to Know, yang dimana metode Inquiring Means Want to Know ini adalah strategi pembelajaran yang aktif, di mana teknik pembelajaran ini sangat sederhana yang merangsang rasa ingin tahu peserta didik mengenai topik atau persoalan tentang pelajaran sejarah. Para peserta didik diajak untuk berpikir dan menduga-duga diberikan oleh pendidik pada awal pembelajaran. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah di atas dapat didefinisikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, minat peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah masih kurang. Yang kedua, peserta didik cenderung pasif dalam proses pembelajaran sejarah. Yang ketiga, peserta didik menganggap pelajaran sejarah hanya hafalan sehingga minat mengikuti pembelajaran sejarah masih kurang. Yang keempat, kemandirian belajar dan pemahaman peserta didik masih kurang. Yang kelima, metode pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga peserta didik terlihat tidak tertarik mengikuti pembelajaran. Yang terakhir adalah penggunaan media yang monoton sehingga peserta didik kurang tertarik mengikuti pembelajaran. Baiklah, selanjutnya adalah batasan masalah. Mengingat begitu luasnya pemahaman dalam penelitian ini, maka ruang lingkup permasalahan dibatasi guna memudahkan dalam pemahaman dan sesuai dengan sarana ruang lingkup. Adapun batasan tersebut adalah minat peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah masih kurang. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana upaya meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah melalui model pembelajaran Inquiring Means Want to Know di kelas 8A SMP Negeri 3 Tungkal Ulu. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, yang dimana pertama, meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. Yang kedua, dapat diungkapkan dan ditentukan model pembelajaran yang dapat menarik minat dan menggugah semangat siswa dengan mengikuti kegiatan pembelajaran sejarah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kinerja guru dengan mendidik dan menerapkan model pembelajaran sebagai
menarik minat dan mendorong semangat maupun motivasi siswa dengan proses belajar mengajar dalam kelas. Manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti sebagai modal awal sebagai calon guru sejarah dan pengetahuan dalam penerapan metode Inquiring Minds Want to Know ini untuk meningkatkan minat belajar sejarah siswa. Yang kedua, bagi guru, memberikan alternatif pemecahan masalah kepada guru untuk mengatasi kepasifan siswa di dalam kelas. Yang kedua, guru menemukan sendiri kelemahan-kelemahan yang terjadi selama proses belajar mengajar saat ini maupun yang terdahulu, dan menemukan cara serta model pembelajaran yang sesuai dengan materi belajar yang diajarkan. Berikutnya, pada bab 2, tinjauan pustaka, menurut ahli Aziz Ahmad 2011, metode inquiring ini adalah metode yang menempatkan dan menuntut guru untuk membantu siswa menemukan sendiri data, fakta dan informasi tersebut dari berbagai sumber agar dapat memberikan pengalaman kepada siswa, di mana pengalaman ini akan berguna dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah dalam kehidupannya. Terdapat penilaian kesadaran sejarah meliputi kemampuan yang pertama menghayati makna dan hakikat sejarah bagi masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua mengenal diri sendiri dan bangsanya. Yang ketiga memudayakan sejarah bagi pembinaan budaya bangsa. Dan yang terakhir menjaga peninggalan sejarah bangsa. Selanjutnya, langkah-langkah strategi Inquiring Minds Want to Know di dalam kelas, yang dimana prosedur yang dipersiapkan dalam menggunakan strategi pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanyakan ke kelas satu pertanyaan yang membangkit minat untuk merangsang keingintahuan tentang sebuah persoalan yang ingin Anda diskusikan dalam kelas kepada peserta didik. Yang kedua, doronglah untuk berspekulasi dan menebak dengan bebas. Gunakan frase seperti tebaklah atau cobalah. Yang ketiga, jangan memberi umpan balik dengan segera. Terimalah semua tebakan tersebut dan bentuklah keingintahuan tersebut dengan jawaban yang sebenarnya. Yang keempat, gunakan pertanyaan sebagai petunjuk ke arah apa yang sekitarnya Anda ajarkan kepada peserta didik, sertakan jawaban Anda terhadap pertanyaan yang telah Anda presentasikan di dalam kelas kepada peserta didik yang telah Anda ajarkan. Baiklah, pada penelitian yang relevan, saya akan menjelaskan contoh skripsi yang saya ambil oleh penulis lainnya, yang dimana di sini tentang skripsi yang ditulis oleh Nunung Rosmawati 2012. Skripsi beliau dengan judul Penerapan Pembelajaran Inquiring Minds Want to Know yang menggali perasaan ingin tahu dengan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar biologi pokok pembahasan ekonomi sistem pada kelas 7E SMP Negeri 1 Godang Rejo, Karanganyar, tahun ajaran 2011 sampai 2012. Yang dimana saya mengambil penelitian di atas karena penelitian ini memiliki persamaan metode yang ingin saya terapkan, walaupun terdapat perbedaan objek, variabel, dan tempat penelitian. Yang kedua, skripsi penulis lainnya tentang strategi Inquiring Minds Want to Know yang pernah diterapkan oleh Madiana di kelas 7 SMP Negeri 2 Medan dalam rangka melihat seberapa persen dan seberapa besar pengaruh strategi ini dalam meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari matematika, dan ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Saya mengambil skripsi penelitian di atas. Terdapat perbedaan dengan mata pelajaran, tetapi tujuannya sama dengan menggunakan model Inquiring Minds Want to Know ini. Baiklah, yang selanjutnya adalah yang terakhir, bab 3, yaitu metode penelitian. Yang dimana pertama, subjek dan objek penelitian. Penelitian tindakan kelas ini diset atau diatur untuk siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Tungkal Ulu yang diselenggarakan pada semester genap tahun akademik 2020 sampai 2021. Oleh karena itu, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Tungkal Ulu. Sedangkan objek penelitian adalah berupa variabel yang diselidiki dalam rangka pemecahkan masalah meliputi keaktifan belajar siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Tungkal Ulu dengan menerapkan model pembelajaran Inquiring Minds Want to Know. Baiklah, yang kedua, waktu dan tempat penelitian, yang dimana waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 4 bulan, mulai dari tahap persiapan pada bulan Februari 2021 sampai dengan tahap pengiriman laporan akhir pada bulan Mei 2021. Sedangkan tempat pelaksanaan penelitian ditetapkan di lokasi SMP Negeri 3 Tungkal Ulu sesuai dengan jadwal pelajaran.
dan sesuai dengan kesepakatan para tim peneliti dan kepala SMP Negeri 3 Tunggal Ulu. Yang ketiga adalah prosedur penelitian, yang dimana prosedur penelitian tindakan kelas ini didesain untuk 3 siklus, yang dimana tiap-tiap siklus dilaksanakan dalam 3 siklus dalam tatap muka, yang dimana rencana tindakan pada masing-masing siklus dalam penelitian tindakan kelas dibagi dalam 4 kegiatan, yaitu yang pertama perencanaan, kedua implementasi tindakan, ketiga observasi dan evaluasi, dan yang keempat analisis dan refleksi. Pada perencanaan PTK ini tentu memiliki penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP pada 9 kali pertemuan, menetapkan materi bahan ajar yang disusun dalam 9 pertemuan, menyusun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Inquiry Means 1 to Know, dan menyiapkan lembar pengamatan keaktifan siswa, menyiapkan instrumen untuk berupa kuesioner dan mengukur keaktifan belajar siswa. Yang terakhir, menyiapkan angket untuk memperoleh tanggapan siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Tunggal Ulu terhadap model pembelajaran yang diterapkan. Yang terakhir, keempat, teknik pengumpulan data, yang dimana data dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh melalui lembar pengamatan keaktifan siswa, di mana peneliti dan guru melakukan pengamatan minat belajar peserta didik di dalam kelas saat dilakukan penelitian tindakan kelas dan proses pembelajaran, di mana data yang dibutuhkan dalam PTK ini diperoleh melalui lembar pengamatan keaktifan siswa dan instrumen ukur kuesioner yang disusun berdasarkan kisi-kisi yang disajikan oleh guru di dalam kelas. Baiklah, segitu saja hasil presentasi proposal yang telah saya susun. Bila ada kata yang salah atau pembahasan yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.